Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abidal Usman Rahman. Saya dari kelas akuntansi D. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel 2021. Langsung saja, kita akan mencari data nilai. Kita blok dulu beberapa kolom. Terus kita menggunakan rumus range between. Sini kita akan mengambil dari 35 terus titik koma sampai 90, tutup kurung, kontrol enter. Jika sudah jadi, kita akan klik kanan di data tersebut, terus kita copy, terus klik kanan lagi, paste palu. Setelah itu kita akan mencari data nilai N menggunakan rumus konta, terus blok data nilai, enter. Untuk mencari data nilai max-nya menggunakan rumus max, blok data nilainya, terus enter. Untuk mencari min-nya juga rumus min, blok data nilainya, terus enter. Untuk mencari rank-nya menggunakan rank itu adalah max, data max dikurangi data min. Blok saja data max di blok, terus kita kurangi data min, terus kita enter. Lanjut ke mencari kelasnya menggunakan rumus sama dengan 1 tambah 3,3 shift 8 akan muncul simbol bintang 1 kali, blok menggunakan blok, terus data nilai N di blok, tutup kurung, kontrol shift enter. Data kelasnya kita akan bulatkan. Di bawahnya akan menggunakan rumus sama dengan round up, terus blok data kelasnya titik koma 0 tutup kurung, enter. Dia terbuatkan menjadi 7. Untuk mencari interval kelasnya yaitu range dibagi data kelasnya yang sudah kita bulatkan tadi, di blok saja, terus enter. Interval kelasnya kita bulatkan lagi menggunakan round up seperti tadi, round up, terus di blok interval kelasnya titik koma 0 tutup kurung, enter. Terbuatkan menjadi 8. Lanjut ke sebelah. Untuk mencari intervalnya kita memasukkan data minnya yaitu 35, terus kita tambahkan dengan interval kelas yaitu 8 yang sudah dibuatkan. 35 tambah 8 sama dengan 43, lalu dikurangi 1, 42. Kita taruh di sebelahnya interval batas atas 42. Lanjut ke bawahnya, interval batas bawah, lanjut 42, angka sebelahnya adalah 43. Kita tambahkan lagi dengan interval kelas yaitu 8. 43 tambah 8 sama dengan 48, 49, 50. 50 kita masukkan di interval batas kelas atas. Lalu kita tarik, kita blok saja 4-nya, terus kita tarik ke bawah sebanyak 7 kelas. Ya. Jika sudah seperti ini, 90. Lanjut ke frekuensinya. Mencari frekuensi kita blok dulu sebanyak 7 kelas. Lalu kita menggunakan rumus frekuensi. Kita blok data nilainya. Terus kita kunci dengan F4.
terus titik koma, kita blok lagi interval batas atasnya, kita kunci lagi dengan F4, tutup kurung, terus Ctrl Shift Enter. Lanjut kita langsung tindis auto sum yang di kanan atas akan mendapatkan jumlah 50. Jika jumlahnya sama dengan nilai n, berarti datanya frekuensi sudah benar. Lanjut ke mencari tepi kelas atas menggunakan sama dengan interval batas atas yaitu 42, kita blok, terus kita tambahkan 0,5, terus kita enter, lalu kita tarik ke bawah banyak 7 kelas. Lanjut lagi ke tepi kelas bawah sama dengan, terus kita blok interval batas bawah 35, kita blok ini saja, terus kita kurangi 0,5, enter, terus kita tarik lagi ke bawah sebanyak 7 kelas. Lanjut lagi kita mencari nilai XI menggunakan rumus median, terus kita blok interval kirinya, terus titik koma, interval kanan batas atas, lalu kita enter, lalu kita tarik ke bawah sebanyak 7 kelas, akan mendapatkan seperti ini. Lanjut ke mencari nilai fx, kita sama dengan saja, terus kita memblok frekuensi pertama, lalu kita shift 8 atau kali XI nilai pertama 38,5 ini, kita blok saja, terus Ctrl Shift Enter, lalu kita tarik ke bawah sebanyak 7 kelas, lalu kita tindis auto sum yang di atas kanan, lalu kita dapatkan hasil 3117. Lalu lanjut lagi untuk mencari nilai minnya, yaitu sama dengan hasil dari fx nya yaitu 3117 tadi diblok, terus dibahagi dengan hasil dari frekuensi yaitu 50, lalu kita enter, hasilnya dapatkan nilai 62,34. Untuk mencari mediannya kita menggunakan rumus median, terus kita memblok data nilainya, enter saja, mendapatkan nilai 64,5. Dan untuk mencari modusnya menggunakan rumus mode, lalu kita blok lagi data nilainya, lalu kita enter, dapatkan 86. Untuk ST deviasi kita menggunakan rumus STDEV, lalu kita memblok lagi data nilainya, lalu kita enter, dapatkan 17.370,17. Lalu kita lanjut ke interval ref. Interval ref adalah sama dengan data interval batas bawah yaitu 35 di blok, terus shift 7 akan muncul logo N atau dan, terus sampai, oke, simbol sampai, terus interval batas atas, lalu enter saja, terus kita tarik ke bawah sampai 7 kelas. Oke, sudah sama angkanya seperti interval yang di atas, berarti sudah benar. Lalu frekuensi di sini, lanjut ke frekuensi, di copy saja frekuensinya,
tidak sampai autosumnya, lalu di copy, lalu kita paste saja di sini. Lanjut ke frekuensi kumulatif lebih kecil. Sini kita ketik dulu 0, terus lanjut ke kolom kedua, terus sama dengan blok 0 tersebut, terus kita tambahkan dengan frekuensi pertama yaitu 12, lalu kita enter, terus kita tarik ke bawah sampai mendapatkan hasil 50, yaitu total frekuensi. Terus lanjut ke frekuensi kumulatif lebih besar, kita ketik 50 di kolom pertama, terus lanjut ke kolom kedua, sama dengan kita blok 50, terus kita kurangi dengan frekuensi pertama yaitu 12, lalu kita enter, terus kita tarik ke bawah sampai mendapatkan hasil 0. Ya. Lalu kita lanjut ke frekuensi relatif FR, yaitu kita menggunakan sama dengan, terus frekuensi pertama itu 12 kita blok, terus dibagi data n kita di sini yaitu 50, kita ketik 50, terus kita enter, dapatkan 24%, lalu kita tarik ke bawah banyak 17 ke bawah, lalu kita autosum. Jika sudah autosumnya 100% berarti sudah benar. Lalu kita akan lanjut ke tabel histogram. Yang pertama kita blok frekuensinya, terus kita ke insert, terus pilih diagram batang di atas, terus pilih yang pertama ini, terus kita klik kanan, select data, terus edit, kita blok intervalnya, lalu kita oke lagi, terus kita klik kanan di diagram batangnya, terus add data labels. Jika sudah seperti ini maka sudah jadi. Kita kesampingkan dulu, kita pindahkan, terus kita akan mengubah namanya, kita ubah namanya menjadi histogram, lalu lanjut ke membuat tabel poligon. Kita blok lagi frekuensinya, terus kita ke insert lagi, terus di bawahnya diagram batang kita pilih saja, terus pilih yang ada titiknya ini, yang keempat dari kiri saja, terus klik kanan, select data, horizontalnya diedit, terus blok intervalnya, terus kita oke lagi, terus kita klik kanan lagi, add data labels. Sudah kita pindahkan, terus kita ganti namanya menjadi poligon. Kita akan lanjut ke membuat tabel gabungan yaitu histogram dan poligon. Yang pertama kita blok frekuensinya, terus kita ke insert, pilih diagram batang yang pertama seperti tadi, terus kita pindahkan dulu, terus kita klik kanan, select data, horizontalnya diedit dulu, kita masukkan titik kelas bawah, di blok saja semuanya, terus kita oke, terus legend entries-nya di add, series name-nya dikosongkan, yang diisi series value, kita isi dengan frekuensi, kita blok, terus kita masukkan datanya, kita oke, terus oke, lalu kita klik kanan lagi di atas di putih-putihnya ini, terus kita format chart area, chart optionnya
diganti dengan series 1. Terus bordernya widthnya ini kita ganti dan kita naikkan menjadi 1,5. Terus colornya kita ganti warna hitam. Terus kita ke simbol diagram batang ini. Terus gap widthnya kita 0% kan. Lalu kita close saja. Lalu kita klik kanan lagi di atas ini. Terus change chart type. Terus kita ke paling bawah sini combo. Terus ini series 2 nya lainnya kita tindih saja. Terus kita ubah ke yang keempat ini 1 2 3 4. Lalu kita oke. Ya sudah seperti ini, kita klik kanan di diagram batangnya. Lalu kita add data labels. Lalu jangan lupa diganti namanya menjadi histogram dan polygon. Ya. Oke, lanjut saja, kita akan membuat diagram pie. Pertama kita blok frekuensi relatifnya sebanyak 7 kelas tadi. Terus kita ke insert, terus pilih diagram pie yang bulat ini. Terus pilih yang pertama. Terus kita tindis yang diagram pie-nya ini. Terus kita pilih yang di atas ini sebelah paling kanan yang ada persen-persennya. Terus kita klik kanan. Terus select data. Horizontalnya kita edit. Kita isi dengan intervalnya ini. Kita blok. Lalu oke. Lalu oke. Lalu kita pindahkan ke sini. Lalu jangan lupa diganti namanya jadi diagram pie. Lanjut membuat OGIF. OGIF di sini kita akan memblok frekuensi kumulatif lebih kecil dan frekuensi kumulatif lebih besar. Kita blok semuanya beserta nama-namanya. Terus kita ke insert. Di bawah diagram batang ini ada OGIF. Terus kita pilih yang ini, yang keempat dari kiri. Terus kita klik kanan, select data. Terus kita horizontalnya kita edit. Kita isi dengan intervalnya. Kita blok. Terus kita oke. Oke lagi. Terus kita klik yang ini, OGIF yang garis birunya, kita klik kanan. Terus add data labels. Dan garis yang orange-nya kita klik kanan juga. Dan add data labels. Dan kita pindahkan ke sini. Dan jangan lupa diganti namanya OGIF. Jadi sekian itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.